Shalom, shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, sebab di pagi hari yang cerah ini sekali lagi kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini kita akan kembali sama-sama meneduhkan hati kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Dan firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kita Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-32. Itu artinya kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-32 ayat pertama sampai dengan ayat ke-42. Saya percaya kesetiaan saudara untuk terus mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin mengerti, mengenal Tuhan, dan terlebih Anda semakin berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, saudara pasti setuju bahwa sesuatu yang dikerjakan setengah-setengah akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan, malah mungkin jadi gagal total. Namun bekerja dengan fokus yang terpecah, hasilnya pun akan berantakan, tidak selesai dan kacau. Untuk itu, untuk mendapatkan hasil yang baik, kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Amin. Bandingkanlah sikap Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun dengan sikap bangsa Israel dalam mengikut Tuhan. Kebanyakan orang Israel mengikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Hal ini nampak dari mudahnya bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, gampang kehilangan rasa percaya kepada Tuhan, dan seterusnya mereka berbalik untuk tidak setia dengan Tuhan. Sedangkan Kaleb dan Yosua dicatat sebagai orang yang dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Mereka menambatkan iman kepada Tuhan dan janjinya yang hendak memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Iman yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya sendiri. Sikap iman inilah yang membuat Kaleb dan Yosua melaporkan hasil pengintaian mereka secara positif waktu mereka menjadi salah satu dari ke-12 pengintai, dan berkeyakinan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan, dalam perenungan kita hari ini, sebuah pertanyaan yang saudara harus jawab secara pribadi. Bagaimana sikap kita sendiri dalam mengikut Tuhan? Apakah sepenuh hati atau masih setengah hati? Sepenuh hati itu berarti benar-benar mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan yang sanggup memelihara dan terus memberkati. Tidak ada keraguan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita untuk tidak percaya kepadanya apapun masalahnya. Tidak ada lagi keraguan kepada Tuhan yang diyakini sanggup untuk menggenapi segala janjinya kepada umatnya, meskipun mungkin saat ini belum terlihat. Namun percaya bahwa suatu kali pada waktunya Tuhan, waktu yang paling tepat buat kita masing-masing, Dia akan menggenapi janjinya. Karena itu, ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. COVID-19 tidak boleh merampas perhatian kita untuk tidak mengikut Tuhan secara sepenuh hati. Semua persoalan, semua pergumulan selama kita menghadapi situasi pandemi COVID-19, mari tetaplah sepenuh hati untuk mengikut Tuhan.
setiap hari membaca firman, setiap hari berdoa. Jam ibadah yang saudara tidak boleh tinggalkan. Hal-hal yang harus saudara lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kerjakan itu sebagai sebuah tindakan Anda mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan terjadilah itu untuk kita. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.